semuanya, kenalin nama saya Dea Amanda dengan NIM A1A02510064. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mataram. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas UTS saya, mata kuliah Hukum Bisnis. Nah, lebih tepatnya saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas atau PT. Yuk, mari kita bahas. Jadi teman-teman, perseroan terbatas atau lebih sering kita dengar dengan singkatan PT merupakan badan usaha yang sering kita dengar di dunia bisnis. Lalu apa sih pengertian dari PT itu dan bagaimana cara kerjanya? Nah, itu yang kita ingin bahas di video ini. Pengertian PT sendiri itu adalah salah satu badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Nah, saham dan modalnya itu terdiri dari saham. Artinya, orang yang memiliki saham dapat dikatakan sebagai pemegang saham dan tanggung jawabnya hanya sebesar saham yang ditanamkan. Misalnya, seseorang punya modal 10 juta. Nah, tetapi perusahaannya mengalami kerugian. Nah, tanggung jawabnya hanya sebesar modal yang ditanamkan. Harta pribadi tidak ikut terlibat. Itu dikatakan sebagai terbatas. Apa aja sih ciri-ciri PT? Jadi, teman-teman, ciri-ciri PT itu yang pertama, itu berbadan hukum, artinya sudah disahkan oleh negara. Yang kedua, perusahaan dipimpin oleh direksi dan diawasi oleh komisaris. Yang ketiga, harus memiliki modal saham. Yang keempat, tujuan utama dari PT adalah untuk mencari keuntungan. Dan yang terakhir atau yang kelima, itu tanggung jawab hanya sebesar pada modal yang ditanamkan. Kalian ada yang tahu nggak apa saja organ-organ PT? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Jadi, teman-teman, organ-organ PT itu terdiri dari 3. Yang pertama, itu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham atau disingkat dengan RUPM. RUPM merupakan kekuasaan tertinggi dari perusahaan. Yang kedua, itu direksi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu adalah komisaris. Jadi teman-teman, dari penjelasan saya yang tadi mungkin terbesit dari teman-teman ingin mendirikan sebuah PT. Nah, pendirian sebuah PT itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, harus membuat akta pendirian di depan notaris. Yang kedua, harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, harus mendaftarkan NPWP dan surat izin usaha. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan saya tadi tentang PT, semoga kalian paham apa itu pengertian PT dan bagaimana cara kerja PT. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. See you.